Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan ibadah talabul ilmi. Saya beberapa waktu yang lalu mendapat cobaan sakit dan baru hari Kamis bisa meninggalkan rumah sakit. Jadi waktu itu yang terjadi, tiba-tiba saja malam hari setelah Isya saya mengalami demam sampai menggigil dan beberapa kali sempat mengigau. Ya, jadi tanpa sadar saya memanggil nama anak saya yang dokter. Saya panggil-panggil, padahal dia tinggal di Jakarta. Jadi karena hal tersebut, anak saya minta supaya saya dirawat. Nah, ketika dirawat, prosedur sekarang ini selalu orang dicurigai COVID, maka harus masuk ruang isolasi. Diadakan tes PCR 3 kali, alhamdulillah selalu negatif. Sehingga setelah 2 malam saya masuk rawat inap biasa. Jadi saya sangat bersyukur bahwa tidak terkena COVID. Kemudian ya dalam perawatan alhamdulillah keadaannya terus membaik sehingga hari Kamis saya bisa pulang. Kaum muslimin dan muslimat, hari ini adalah pengajian menjelang Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menguraikan satu hal yang sangat penting daripada ibadah Ramadan. Sesuai apa yang disampaikan oleh para ulama, bulan suci Ramadan itu mempunyai banyak nama. Ada yang menyebut syahrul ibadah, bulan ibadah. Kenapa? Karena memang umat Islam pada waktu itu meningkatkan segala bentuk ibadah. Apakah itu sholat sunnah, apakah itu tadarus, berdoa dan lain sebagainya. Jadi semua meningkatkan pada bulan Ramadan melebihi bulan-bulan biasa. Maka disebut syahrul ibadah. Ada yang menyebut juga sebagai syahrus sabar, bulan kesabaran. Karena memang dari puasa Ramadan kita dituntut banyak sekali kesabaran. Sabar menahan rasa lapar, sabar menahan rasa haus, sabar menahan hawa nafsu, sabar untuk tidak menyia-nyiakan waktu,
sabar untuk melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat untuk akhirat. Ya, jadi Ramadan disebut syahrus sabar, bulan sabar. Bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrul jihad, bulan jihad. Kenapa? Karena memang banyak jihad fisabilillah terjadi di bulan Ramadan, terutama yang kita kenal semua, yaitu apa yang namanya Ghazwatul Badr, perang Badar. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, di mana pada waktu bulan Ramadan pada waktu terjadi jihad fisabilillah itu jumlah para mujahidin, para sahabat, jumlah mereka hanya sekitar 300 orang dengan persenjataan yang sangat sederhana. Mereka melawan sekitar 1.000 orang-orang musyrik dengan persenjataan yang canggih dan memiliki pasukan berkuda yang jumlahnya banyak sekali. Perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa pada zaman dahulu peran pasukan kuda itu sangat penting, karena dengan keberadaan pasukan berkuda itu pihak manapun yang memiliki kavaleri dalam jumlah yang besar mudah menyerang dari sisi manapun. Sedangkan Rasulullah SAW pasukannya, kalau nggak salah waktu itu hanya ada 1 atau 2 kuda, kemudian beberapa onta. Ya, jadi Rasulullah menghadapi kaum Quraisy, kaum musyrikin yang memang persenjataannya canggih. Akan tapi justru Allah Subhanahu wa ta'ala menolong umat Islam sehingga umat Islam mampu mengalahkan musuh yang sebenarnya kalau dihitung ya secara kasat mata, kekuatan mereka itu berlipat-lipat daripada kekuatan umat Islam. Kemudian bulan Ramadan juga disebut syahrud du'a, bulan berdoa. Kenapa? Karena pada waktu itu kita sangat digalakkan memperbanyak doa. Nah, kajian kita pada kesempatan yang singkat ini adalah mengupas syahrud doa, bulan berdoa. Kenapa kita penting untuk memahami betapa pentingnya doa? Karena kondisi umat Islam sekarang ini tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia sangat mengkhawatirkan. Beberapa hari yang lalu Putin sudah mengancam akan mengusir Yahudi dan umat Islam. Padahal di Rusia itu umat Islamnya terbesar untuk di Eropa. Nah, jadi mereka akan diusir. Gak tahu kata-kata usir itu apa artinya. Apa jangan-jangan juga dibantai. Tapi yang jelas pada masa lalu tokoh komunis yang namanya Stalin itu sudah membantai puluhan juta umat Islam di Asia Tengah. Jadi ini memang suatu yang agak ganjil, nah. Kenapa Putin kelihatan baik terhadap umat Islam, sehingga umat Islam di sana terlihat bebas
dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian diketahui adanya upaya Amerika dengan memanfaatkan Yahudi dan umat Islam di Rusia untuk menjatuhkan Putin dan memecah negara Rusia sehingga menjadi negara-negara kecil. Nah, dapat kita pahami kalau ini dipecah, sudah barang tentu akan muncul negara-negara Islam seperti Kazakhstan, seperti Turkmenistan, seperti Chechnya dan lain sebagainya. Itu semua ada negara-negara, wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Nah, kalau fitnah Amerika ini sampai ditelan oleh Putin, maka bisa saja Putin menganggap atau menuduh bahwa umat Islam di Rusia itu adalah antek Amerika. Nah, ini tentunya sangat bahaya. Jadi kondisi umat Islam sekarang ini memang lagi tidak baik-baik saja. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk memperbanyak doa di bulan doa, yaitu bulan Ramadan. Doa untuk diri sendiri, doa untuk keluarga, doa untuk masyarakat, doa untuk umat, baik umat Islam di Indonesia ataupun umat Islam secara umum di dunia ini. Doa untuk diri sendiri. Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi ke depan ini bukannya semakin ringan, tapi semakin berat. Ya, sudah muncul aturan-aturan yang kalau kita lihat semuanya mencekik umat Islam. Mau dikemanakan umat Islam ini? Kita punya Kementerian Agama, bukan mensejahterakan umat Islam, tapi malah selalu berusaha untuk mendiskreditkan umat Islam, untuk mempersulit umat Islam. Nah, ini fakta yang kita alami. Jadi tantangan kita sebagai Muslim, sebagai individu Muslim, itu semakin kesana semakin meningkat. Ya, memang sesuai dengan skenario Allah. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, seandainya kiamat itu sudah waktunya terjadi, maka Allah akan tunda, sehingga Allah menurunkan seorang pemuda dari keturunanku, namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku, dan akan memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dunia penuh kezaliman. Nah, ini yang kita takut, karena kita hidup kita saat ini adalah sebelum munculnya orang yang dijanjikan Rasulullah yang biasa dikenal sebagai Imam Mahdi. Artinya bahwa cobaan-cobaan fitnah-fitnah yang akan dialami oleh umat Islam itu akan semakin parah, semakin parah, semakin parah, sampai akhirnya nanti Imam Mahdi mengganti kezaliman itu dengan keadilan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya sejak Nabi Adam dilahirkan atau diturunkan
sampai akhir zaman tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Jadi puncak fitnah yang akan dialami umat Islam ada ketika Dajjal sudah ada. Itu naudzubillah, fitnah yang luar biasa, yang lebih kejam, lebih keras dari fitnah apapun, dan akan banyak umat Islam yang murtad karenanya. Nah, ini ada skenario yang oleh Nabi kita sudah dinubuatkan dalam hadis-hadis sahih, maka bisa dipastikan bahwa itu semua bakal terjadi. Oleh karena itu menjadi keharusan umat Islam untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, membaca zikir-zikir, zikir pagi, zikir petang yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar kita selalu dilindungi oleh Allah dari apapun yang tidak baik. Kemudian yang kita hadapi juga fitnah keluarga. Jadi fitnah keluarga ini ya satu contoh bahwa pada waktu dulu kita suka khawatir karena punya anak gadis, takut anak kita salah gaul. Sekarang tidak hanya punya anak gadis saja, tapi punya anak laki-laki juga khawatir, takut anak kita salah gaul, akhirnya ikut LGBT. Dan seperti beberapa waktu yang lalu sudah saya uraikan, yaitu adanya program PBB, di mana program PBB itu mencanangkan agar negara-negara seluruh dunia itu mau menandatangani, menyetujui program-program yang antara lain atau seluruh isinya bertentangan dengan Islam. Ya, di situ antara disebutkan bahwa seorang ayah tidak punya kuasa kepada putrinya. Jadi kalau itu sudah dijadikan undang-undang, kita punya putri, dia pengen ke disko atau kemana dengan teman-teman laki perempuan, sebagai ayah kita nggak mampu untuk mencegah. Jadi program-program yang isinya memang merusak itu resmi dijalankan oleh PBB dan meminta agar negara-negara seluruh dunia bisa menerima itu. Di situ juga bahwa homoseks itu merupakan suatu hak setiap individu yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga kita nggak bisa mencegah adanya pasangan gay, ya, homoseks di kampung kita. Kita juga nggak bisa marah kalau anak kita ketarik pada kehidupan sesat itu, karena sudah dilindungi oleh PBB. Nah, ini antara tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai kepala rumah tangga, sehingga kehidupan ini memang semakin sulit. Lalu tantangan sebagai masyarakat, ke depan kita akan semakin sulit untuk mewujudkan kehidupan yang islami. Bagaimana kita mau mengadakan kehidupan yang islami, sedangkan
Di kampung kita ada diskotik. Di kampung kita ada tempat ya, PSK. Di kampung kita ada ini, ada itu. Maka sebagai sifat manusia, ketika pertama kali melihat suatu yang bertentangan dengan Islam, sesuatu yang aneh, itu terjadi penolakan. Tapi kalau kita sudah terus-menerus disuguhi yang semacam itu, mau tidak mau kita menjadi permisif, ya, mau tidak mau kita akan menerima. Ini saya alami ketika saya hidup di Jerman. Ya masih baru-baru saya kaget melihat pasangan laki perempuan sambil jalan sambil ciuman. Setelah itu dikagetkan lagi, ada pasangan perempuan-perempuan sambil jalan sambil ciuman. Lalu dikagetkan lagi, ada dua cowok berjalan bersama sambil ciuman. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi hari-hari pertama kita kaget, menolak. Tapi ketika kita sudah menjadi bagian masyarakat Barat, nah mau tidak mau kita sudah ketarik, bisa menerima kemungkaran. Nah itu juga begitu di masyarakat kita. Kalau kemungkaran itu dilegalkan, kita nggak bisa berkutik. Kita mau mendemo atau mengusir, nggak bisa, karena mereka dilindungi hukum. Kita akan berhadapan polisi kalau kita berusaha untuk mengusir orang-orang seperti itu. Nah, sehingga mendidik anak-anak kita itu semakin sulit, ya, karena kondisi masyarakat yang seperti itu. Karena yang namanya pendidikan itu basisnya ada 3: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarganya keluarga taat beragama, tapi masyarakatnya masyarakat yang jauh dari agama, penuh kemaksiatan, kemungkaran. Nah, kita kesulitan karena nggak mungkin kita mengunci anak kita di rumah, nggak bisa itu. Nah, kemudian untuk umat, ya umat itu saya sudah lama sebenarnya menggambarkan apa yang terjadi di negeri ini, bahwa umat Islam ini ibaratnya, ya, waktu itu sudah sekian, mungkin ada 5 tahun ke atas, saya ibaratkan umat Islam ini seperti sedang dimutilasi tangannya diam saja, mutilasi kakinya diam aja, tidak melakukan perlawanan. Suatu ketika nanti kepala akan dimutilasi. Nah, ini sudah bisa kita rasakan dalam kehidupan sekarang. Umat Islam ini meskipun jumlahnya besar, tapi kondisinya sangat lemah, seperti buih di atas ombak. Yang namanya buih itu meski segede rumah, segede gunung, gak ada kekuatannya. Nah, itulah umat Islam saat ini. Semua ini itu tidak ada solusinya. Satu-satunya solusi adalah doa.
Ya, doa itu satu-satunya solusi. Dan tidak ada orang yang bisa melarang kita berdoa. Kita sekarang lebih parah dari tahun 1965. Pada waktu itu umat Islam kondisinya lemah. Sudah berkali-kali dizalimi. Pada peristiwa Madiun, ratusan umat Islam, kiai, ustadz dibantai oleh PKI, dan umat nggak bisa berbuat apa-apa. Pada peristiwa Jombang juga terjadi hal yang sama. Pada peristiwa Banyuwangi terjadi hal yang sama. Pada peristiwa Tegal dan lain-lain juga terjadi hal yang sama. Umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Kalau umat Islam menggunakan kekuatan, maka berhadapan dengan aparat, bukan berhadapan dengan PKI, tapi dengan aparat. Karena PKI memang sedang dekat dengan Soekarno. Pada waktu itu, ya apa yang bisa dilakukan umat Islam adalah berdoa. Dan ternyata Allah memberi solusi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, berbuat kecurangan, tipu muslihat kepada umat Islam. Allah juga membalas makar, dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Apa yang terjadi? Bagi Allah ternyata sangat mudah. PKI baru berontak, tiba-tiba sudah membunuh 7 orang jenderal. Nah, ini mau tidak mau menyebabkan TNI marah besar. Kemarahan TNI menyatu dengan kemarahan umat Islam yang sudah berkali-kali dizalimi, tapi kita tidak mampu untuk melakukan balasan. Ya, jadi dengan menyatunya kemarahan umat Islam dan TNI itu menjadi kekuatan besar yang akhirnya membalik keadaan. Tadinya PKI ingin membantai umat Islam, yang terjadi umat Islam yang membantai PKI. Itu adalah pertolongan Allah. Pertolongan Allah yang ya saya kira tidak ada seorang pun yang mengira bahwa Allah dengan cara itu akan membalik keadaan. Sekarang pun umat Islam nggak tahu. Kalaulah seluruh ulama Indonesia dikumpulkan jadi satu, diminta mencetuskan satu solusi, nggak akan bisa menemukan solusi itu. Jadi solusinya dari mana? Kepada Allah kita minta solusi. Kalau solusi itu dari Allah, maka sangat mudah bagi Allah untuk memberikan solusi menyelamatkan umat Islam Indonesia. Begitu juga menyelamatkan umat Islam di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, bulan Ramadan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi kalau nggak salah, bahwa ada 3 doa yang tidak ditolak. Tidak ditolak itu artinya mustajab. Yaitu 1, doanya orang puasa sampai berbuka. Artinya selama kita berpuasa, selesai sahur sampai maghrib, itu ada kesempatan memanjatkan doa, dan doa itu adalah mustajab. Yang kedua adalah doa
imam atau pemimpin atau penguasa yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi itu doanya langsung kepada Allah. Nah, ini modal bagi kita. Makanya jangan lupakan ini. Perbanyaklah doa. Dan kalau kita memperbanyak doa, kita dicintai oleh Allah. Sebaliknya orang yang enggan berdoa itu dibenci oleh Allah. Di satu ayat Allah berfirman, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang, ya, ayat itu diawali dengan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Lalu orang-orang yang yastakbirun, sombong, enggan, enggak mau berdoa, maka mereka itu oleh Allah diancam akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, jadi orang yang malas berdoa itu persoalannya tidak sederhana. Dia oleh Allah dinilai sebagai orang yang sombong dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Isya'nya berapa menit lagi? Berapa? 6 menit. Juga doa yang mustajab, dan ini berlaku sepanjang tahun, ada pada sepertiga malam terakhir. Ya, pada sepertiga malam terakhir itu kita secara umum dianjurkan berdoa, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak berkah, banyak rahmat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya uraikan sebagai pesan, ya, agar di bulan Ramadan ini kita memperbanyak doa, sebab tidak ada yang bisa mengatasi masalah kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Oh ya, ada ibu-ibu yang bertanya. Ada pengeras suaranya enggak? Ya. Oh, maju. Saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya ingin bertanya tapi di luar dari yang diusiakan Pak Ustaz tadi. Ya, silakan. Ini mungkin menyangkut pribadi Pak Ustaz, ya, tapi enggak. Gini, di zaman Nabi dahulu ada seorang yang berkecukupan gitu Pak Ustaz, ya. Dia meminjamkan uang kepada banyak orang. Tiba-tiba dia jatuh sakit, tapi tidak ada yang datang cuma sedikit. Terus dia bertanya kepada sahabat, kenapa tidak ada yang datang ke sini? Sahabat bicara, dia malu untuk datang karena dia tidak bisa membayar hutang. Akhirnya si orang ini bilang, saya bebaskan hutang-hutang mereka. Akhirnya dia didatangi, semua yang meminjam uang dengan dia datang, sampai rumahnya hampir roboh, tiang rumahnya hampir roboh Pak Ustaz. Ini berbalik dengan pengalaman yang saya alami.
alhamdulillah saya berkecukupan lah Pak Ustadz. Akhirnya saya juga melakukan kayak gitu. Terus sekarang keadaan saya sedang terpuruk. Saya ingin apa yang sudah saya berikan kepada orang pinjamkan itu bisa kembali. Tapi mereka tidak ada yang mengembalikan Pak Ustadz. Sudah bertahun-tahun, sampai ada yang dari tahun lalu udah lama sekali, karena kita ada, kita lupakan. Akhirnya saya berdoa kepada Allah. Saya ditegur sama saya, kita tidak boleh berdoa meratap. Kalau kita meratap akan diperpanjang penderitaan kita. Akhirnya saya mempunyai kesimpulan, karena saya tidak mengerti, ketidakmengertian saya punya kesimpulan, ya udah saya nggak usah berdoa deh. Sholat, ngaji, selesai. Saya pikir dalam sholat itu adalah rangkuman doa. Seperti saat kita awal sholat, inna sholati wa nusuki wa mu'minati, sholatku, ibadahku, hanya kepada Allah SWT. Terus Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan hanya dua. Apakah saya tergolong orang yang sombong Pak Ustadz, tidak mau berdoa? Yang kedua, dosakah saya tidak bisa mengikhlaskan Pak Ustadz? Karena orang yang mengikhlaskan karena ada. Saya tidak bisa mengikhlaskan karena saya tidak ada. Karena saya ingin itu kembali gitu Pak Ustadz. Bagaimana ya Pak Ustadz? Saya ingin menghadapi Ramadan ini dengan tenang, tidak berpikir. Sampai jatuh omongan, suatu saat nanti di akhirat kita akan bertemu. Di situ kan orang tidak ada yang bisa berkata-kata lagi. Hanya itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus kita pahami semua bahwa hidup ini memang cobaan, dan cobaan itu oleh Allah dinyatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, dan kami jadikan kamu, sebagian kamu, sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Atasbirun, Allah bertanya, bisakah kamu bersabar menghadapi cobaan tadi? Kalau kita melihat ayatnya, yang namanya orang dijadikan cobaan bagi orang lain itu bisa terjadi secara umum antara saudara kandung, antara kakak dan adik ya. Kadang-kadang ada dalam keluarga seorang yang bandel bukan main, sehingga saudara-saudaranya lain itu banyak diganggu. Nah, itu juga merupakan skenario Allah.
atau dalam peristiwa yang besar, misalnya Nabi Musa dan Fir'aun. Allah menjadikan Fir'aun itu sebagai cobaan bagi Nabi Musa. Nah, kalau kita bertanya, apakah kamu mau menjadi Fir'aun atau menjadi Musa? Musa yang kehidupannya di awal sangat dipersulit, disengsarakan oleh Fir'aun. Tentu orang beriman memilih menjadi Musa, meskipun selalu mendapat tadi cobaan dari Fir'aun. Nah, kemudian ketika kita mendapat cobaan tadi, kita punya beberapa alternatif. Kalau ada hukum di dunia yang bisa kita tegakkan, silahkan ditegakkan. Misalnya hutang piutang. Bukti daripada hutang piutang itu ada jelas. Cuman yang pinjam duit nggak mau mengembalikan. Nah, ini secara hukum dunia bisa dituntut. Atau mungkin nggak bisa untuk dituntut secara hukum dunia. Nah, kita punya dua alternatif. Apakah kita mau memaafkan atau kita tidak mau memaafkan? Kalau kita tidak memaafkan, maka di akhirat, di hari hisab, itu hukum Allah yang akan ditegakkan. Bagaimana Allah menegakkan hukumnya terkait dengan hutang piutang ini? Nah, ada hadis yang Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapa yang bangkrut? Orang yang bangkrut. Kata para sahabat, orang bangkrut itu bagi kami ada orang yang sudah enggak punya harta benda dan seterusnya. Lalu Nabi menjelaskan, orang bangkrut yang sesungguhnya orang yang datang ke akhirat dengan pahala sholat, pahala puasa, sedekah. Lalu dia datang ke akhirat dan telah melakukan kezaliman kepada ini, itu, dan lain sebagainya. Maka pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi. Nah, yang dizalimi banyak, akhirnya pahalanya habis. Masih ada orang-orang yang dizalimi yang belum diadili oleh Allah. Gimana Allah menegakkan keadilan? Orang yang dizalimi tadi diambil dosanya, dipindah kepada orang yang zalim, dan dengan begitu pahalanya habis, dosanya semakin banyak, dan dia dilempar ke neraka. Nah, jadi ada pengadilan semacam itu. Kalau kita memaafkan gimana? Ya, kalau kita memaafkan itu lebih baik. Lebih baik karena pahala orang memaafkan itu sangat besar. Ya, jadi meskipun kita boleh meminta keadilan di akhirat, tapi kalau kita memaafkan saja itu lebih utama. Ya, tidak salah orang meminta keadilan di hari hisab. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'fu wasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah kamu berlapang dada, hendaklah kamu saling memaafkan. Bukankah kamu suka kalau Allah juga memaafkan dosa-dosamu? Nah, ini apa itu? Tawaran Allah. Kalau kita suka memaafkan orang, ternyata nanti Allah juga mudah memaafkan kita. Karena ketika kita minta maaf kepada Allah, kita istighfar kepada Allah, istighfar itu bisa diterima, bisa ditolak. Kalau diterima, maka dosa kita habis. Kalau ditolak, ya
dosanya tetap nempel kepada kita. Jadi seperti itu ya Ibu, bahwa kita memang dituntut untuk sabar menghadapi berbagai cobaan hidup, dan semua memang boleh. Kita tidak mau memaafkan, nanti ada pengadilan. Kita mau memaafkan, pahalanya sangat besar. Tapi di lain pihak, dalam masalah sosial itu ada hadis yang Rasulullah SAW menyatakan bahwa layil ghani, orang yang mampu, al-ghani itu orang yang mampu, punya harta tapi dia gak mau bayar hutang, maka dia boleh dihukum dan halal kehormatannya. Halal kehormatannya ini para ulama menafsirkan bahwa dia boleh dighibah. Kalau ghibah secara umum haram, tapi kalau ada orang hobinya ngutang nggak bayar, nah, kita boleh ghibah. Kita katakan kepada yang lain, hati-hati kalau dia pinjam uang, karena biasa tidak mengembalikan, ya, agar tidak jatuh korban-korban baru. Demikian untuk malam hari ini, semoga manfaat, dan kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.